Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa huthukum wa iyaya ala ta'atillah wa ta'ati rasulihi fi kulli waqtin la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji hanya milik Allah. Sholawat dan salamnya mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga mudah-mudahan sampai kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga sampai kepada kita selaku umat mutakhirinnya. Mudah-mudahan selamanya berada dalam lindungan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat mendapatkan syafaatul ummah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwan wal akhwat sahwah media yang dirahmati Allah. Puasa merupakan ibadah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hak baginya, bukan untuk manusia yang melaksanakannya. Sebagaimana sabdanya, kullu amal ibni adama lahu illa siyam, asyamu li wa ana ajzi bihi. Segala bentuk amal perbuatan manusia itu bagi mereka, terkecuali puasa. Puasa itu untukku dan hanya aku yang berhak untuk memberikan pahala. Ayyuhal ikhwan wal akhwat sahwa media yang dirahmati Allah. Begitu besar kehebatan puasa di bulan suci Ramadan ini, sehingga beberapa keuntungan yang dapat kita ambil dari kita berpuasa di bulan suci Ramadan. Puasa merupakan madrasah, pembelajaran bagi setiap umat Islam yang hidup di muka bumi ini, di mana dari puasa itulah lahir beberapa kemanfaatan, kemaslahatan yang dapat menjadikan modal untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang merupakan manfaat dari puasa itu adalah puasa mendidik kesabaran kepada diri kita. Sabar untuk menahan hawa nafsu, sabar untuk tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Puasa menjadikan kasru haddati syahwat. Puasa menjadikan dominasi syahwat dalam diri kita terputus. Pergerakan syahwat dalam diri kita terbatas, sehingga diri kita bebas untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tanpa harus tunduk patuh kepada apa yang diperintahkan oleh syahwat dalam diri kita. Sabar merupakan cahaya bagi kehidupan manusia. As-sabru diaun. Sabar menjadikan cahaya yang apabila manusia mendapatkannya, ia akan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dengan maksimal, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan dan disyariatkan oleh baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil, kemanfaatan dari puasa di bulan suci Ramadan ini adalah mendidik kita agar kita lebih beristiqomah dalam melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya berpuasa selama 30 hari, bukan hanya 1 hari, 2 hari atau 3 hari, tapi kita dituntut untuk melaksanakannya selama 30 hari, selama 1 bulan, mendidik kita agar kita istiqomah, tetap melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah, tanpa harus berkeluh kesah, tanpa harus merasakan lelah dalam apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah di dalam pribadi umatul mukminin menjadikan sesuatu hal yang sangat penting, bahkan menjadi ujung tombak penyerangan umatul muslimin untuk mengalahkan musuh-musuh yang akan menyesatkan manusia ke jalan yang salah. Istiqomah merupakan senjata utama bagi kita agar kita menang dalam setiap pertandingan dan pertarungan di dunia ini, agar kita sampai kepada apa yang kita cita-citakan, yaitu ridhonya Allah Subhanahu wa taala.
Yang ketiga, manfaat dari berpuasa di bulan suci Ramadan ini adalah mendidik kita agar kita lebih ikhlas dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan satu-satunya ibadah yang tidak bisa dijadikan sebagai bahan ria, sebagai bahan agar kita bisa dilihat oleh orang banyak. Puasa tidak bisa dijadikan bahan ujub, dan puasa tidak bisa dijadikan bahan sum'ah. Puasa hanya bisa dirasakan oleh siapa yang melaksanakannya. Oleh karena itu, puasa mendidik kita agar ikhlas dalam melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan dalam pribadi mukminin menjadikan tameng baginya agar ia sanggup melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan terbebas dari belenggu setan, dari belenggu iblis, dan dari belenggu musuh-musuh manusia yang bermaksud bertujuan untuk menyesatkan manusia ke jalan yang salah. Ikhlas merupakan modal utama, modal pokok bagi kita agar kita bisa melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan kita mendapatkan pahala dan ganjaran yang setimpal dengan apa yang pernah kita perbuat di dunia ini. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, sohwa media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada apa yang telah dikemukakan tadi, masih banyak keuntungan, kemanfaatan yang bisa kita raih dari berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Terlebih, berpuasa adalah merupakan junnatun, tameng bagi kita agar kita terbebas dan terlepas dari cengkeraman musuh-musuh Allah. Agar kita terlepas dan terbebas dari apa yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita sanggup melaksanakan segala apa yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah kepada kita, yaitu taat bakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ahinal kiram, ayyuhal ikhwan wal akhwat, sohwa media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan sesuatu hal yang istimewa, yang sangat berharga, ibadah yang satu-satunya harus kita pertahankan. Karena dengan puasa kita bisa meningkatkan keimanan dalam diri kita, sebagaimana dahulu awal mula disyariatkannya puasa terhadap para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah keimanan mereka yang sudah mulai meluntur, yang sudah mulai menurun, kesemangatan yang sudah mulai surut, Allah Subhanahu wa taala memberikan syariat kepada mereka, yaitu puasa di bulan Ramadan, agar kesemangatan mereka bertambah, keimanan mereka meningkat, dan kesemangatan mereka untuk berjuang lillahi kalimatillah tetap ada dalam jiwa mereka. Dan begitu pula kepada kita semua. Dengan puasa ini, mudah-mudahan apa yang diharapkan dan dicita-citakan oleh kita, yaitu terbentuknya dan terwujudnya ijul Islam wal muslimin, betul-betul nyata, ada di alam dunia ini, ada di dunia ini, ada di tempat yang sedang kita duduki ini. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, sohwa media yang dirahmati Allah. Begitu istimewa puasa ini, sehingga kita lupa akan apa yang telah kita rasakan. Lelah ketika berpuasa, keluh kesah ketika berpuasa, semuanya akan luntur, semuanya akan sirna ketika kita tahu bahwa kita telah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan berpuasa ini. Segala apa yang telah kita keluarkan, segala apa yang telah kita korbankan untuk terbentuknya dan terwujudnya ijul Islam wal muslimin, semuanya akan sirna begitu saja apabila kita telah tahu, apabila kita telah sadar dan merasakan bahwa kita telah berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan wal akhwat, sohwa media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat suci Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Tujuan diadakannya puasa adalah supaya terwujudnya, terbentuknya pribadi mukmin muttaqin, seseorang yang mengimani terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yang menyadari dan membenarkan terhadap kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan siap tunduk patuh terhadap apa yang diperintahkan, dan mampu dan berusaha, berupaya untuk mewujudkan apa yang ada dalam Al-Quran. Juga ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia takut kepada Allah. Satu-satunya yang menjadi ketakutan dalam dirinya adalah Allah Subhanahu wa taala, siksaan Allah Subhanahu wa taala. Pribadi mukmin muttaqin tidak akan pernah takut terhadap apa selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan takut kelaparan,
tidak akan takut kehausan, tidak akan takut musuh-musuh yang akan selalu senantiasa mengancam keberadaan dan keselamatannya. Pribadi mukmin muttaqin hanya takut kepada Allah, hanya takut terhadap siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan berpuasa di bulan suci Ramadan ini kita menjadi pribadi mukmin muttaqin, dan segala apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan jadi manfaat khusus bagi saya yang menyampaikan dan umumnya bagi Anda sekalian yang mendengarkan. Billahi fisabilil haq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.